Bagaimanakah prediksi sio tikus di tahun 2023, di mana tahun itu di bawah naungan sio kelinci air? Seperti apakah hasil prediksinya? Mari kita prediksi ya. Yang pertama ini untuk asmaranya terlebih dahulu, sio tikus di tahun 2023. Asmara sio tikus tahun 2023. Saya ambil 10 kartu. Yang tadinya kamu mengalami kekecewaan terhadap asmaramu, di sini kamu akan muncul kesadaran kembali untuk lebih kuat lagi. Ada pencerahan juga di sini, dan akan memulai sebuah hubungan yang baru atau memperbaiki hubungan yang sudah bermasalah. Selanjutnya, asmara sio tikus merencanakan, tapi pada akhirnya bisa terputus atau bisa bercerai. Di sini harus hati-hati, dikarenakan tidak ada yang saling mengalah karena ego dan karena mungkin sesuatu hal yang membuat hubungan itu menjadi retak ya. Selanjutnya ada semacam sebuah proses yang begitu cepat terjadi. Jadi seperti ini teman-teman, asmaramu di tahun 2023 ada kondisi-kondisi yang kurang bagus. Di awal tahun di mana kamu berusaha untuk bisa bekerja sama atau bisa menyadari saling mengerti terhadap pasanganmu, tapi pada akhirnya kamu juga ada kekecewaan. Di sini ada semacam sikap yang otoriter yang tidak bisa diganggu gugat, terlalu kaku yang membuat hubungan kalian menjadi agak bermasalah ya. Jadi di sini alangkah baiknya kalau menyadari ada sifat yang seperti itu, baik sifatmu atau sifat pasanganmu, cobalah untuk bisa diubah agar hubunganmu bisa lebih baik lagi. Nah, setelah mengalami hubungan-hubungan yang seperti itu, ada di mana kamu merasa saya ingin melupakan dia, tapi saya kok nggak bisa, seperti itu. Nah, di sini harus ada fokus pada sebuah pilihan. Kamu fokus pilihan melanjutkan atau tidak. Nah, kalau tidak, tentunya kamu juga harus mau menerima resiko-resiko di dalam hubungan tersebut. Karena di sini terdeteksi hubunganmu kurang sehat, kurang bagus ya. Makanya di sini ada saran alangkah baiknya untuk move on pada pasanganmu, tapi di sini kayaknya kamu masih ingin memperjuangkan hubungan tersebut. Hingga pada akhirnya ada semacam kesadaran di mana kamu ingin memulai kembali, ingin membentuk hubungan yang lebih bagus lagi dengan pasanganmu. Merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi. Gimana caranya agar hubunganmu dengan pasanganmu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ibaratnya masa lalu kita tutup, kita buka lembaran baru demi sebuah hubungan yang lebih baik. Rencanamu seperti itu, tapi sangat disayangkan apa yang kamu rencanakan pada akhirnya gagal total. Di sini ada simbol perpisahan, ada simbol perceraian dan lain sebagainya yang bisa terjadi di dalam hubungan kalian. Harus sabar di sini, harus sabar. Ada dua versi di kartu ini. Yang pertama, ada semacam hubungan yang pada akhirnya berakhir dikarenakan sesuatu hal. Kemudian kamu memulai hubungan baru dengan seseorang, tapi pada akhirnya juga kandas. Yang intinya ada simbol-simbol masalah di dalam hubunganmu yang bisa membuat hubungan menjadi kandas. Intinya di situ. Jadi harus bisa lebih sabar lagi dalam hal asmaranya di tahun 2023. Untuk yang jomblo juga begitu, mungkin harus bersabar. Andai kata nanti akan ada yang mendekat, tapi pada akhirnya juga ada kekandasan atau tidak bisa jadian seperti itu. Nah, ini untuk asmaranya harus diperhatikan juga ya, jangan terlalu
terlalu kaku dalam menyikapi sebuah masalah. Sebenarnya sio tikus ini sio tikus ini sio yang pandai untuk mencari jalan keluar. Dia gigih mencari rezeki, juga gigih dalam mencari jalan keluar. Lincah seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya prediksi tentang karir sio tikus di tahun 2023. Karir sio tikus di tahun 2023. Karir sio tikus. Ego yang harus ditaklukkan. Waduh, hati-hati. Hati-hati ya. Ada kondisi pekerjaan bisa pailit atau bisa putus. Makanya itu keuangan harus sudah dimanajemeni sedari awal. Selanjutnya, karir sio tikus. Ada perbedaan-perbedaan atau masalah di karir yang berusaha kamu selesaikan, dan kamu berusaha untuk memenangkan permasalahan tersebut, tantangan, tapi pada akhirnya kamu juga tidak mampu untuk itu walaupun kamu sudah berusaha. Nah, selanjutnya untuk karir, ada simbol apa yang sudah terjadi membuatmu menjadi ragu-ragu untuk melangkah, saya harus bagaimana. Di sini kamu butuh pihak ketiga yang bisa menjadi penolongmu. Jadi bisa dikatakan kerja tim, kerjasama ya dengan pihak-pihak yang lain. Walaupun ada keraguan-raguan, tapi di sini kayaknya ada butuh modal untuk bisa kerjasama tersebut. Nah, apakah kamu punya modal atau tidak? Itu yang jadi masalahnya. Baiklah, saya artikan ya. Untuk karir, di awal tahun di sini kamu harus bisa mengendalikan diri egomu. Jangan sampai berantem dengan teman, jangan sampai ada masalah di pekerjaan yang ada kaitannya dengan emosimu. Karena hal itu nanti bisa membahayakan dirimu. Di sini ada kartu-kartu di mana ada simbol orang bermain judi dan ada pedang. Yang artinya segala keputusan yang kamu ambil harus dipikir matang-matang. Jangan gambling, jangan terlalu berani mengambil sebuah keputusan. Apalagi di sini ada simbol ratu bawa pedang. Adanya keputusan yang mungkin akan begitu menyakitkan yang akan kamu terima. Mungkin karir yang bisa melemah, atau kamu kena PHK, atau bisnismu pailit, atau kamu menghadapi ditipu orang. Hal itu bisa saja terjadi. Makanya di sini ada simbol yang ini yang artinya apa yang kamu putuskan harus dipikir masak-masak terkait dengan karir dan keuangan. Memanajemeni karir dengan bagus. Kemudian di pertengahan tahun juga ada perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya membuat adanya sebuah masalah di karirmu. Di sini kamu sudah berusaha untuk saling menghargai, saling menghormati atau mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada, terhadap perbedaan yang ada, persaingan yang ada dan lain sebagainya. Kamu berusaha untuk menaklukkan masalah-masalah tersebut atau untuk mencari jalan keluar solusi masalah-masalah tersebut. Mungkin kamu berusaha mungkin kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sekalipun kamu bisa, karirmu imbasnya juga kurang bagus. Ada simbol rilis. Rilis itu simbol melampiaskan atau simbol kematian atau simbol sesuatu yang gak bagus di karirmu. Bisa jadi karirmu pailit atau kamu di PHK atau kamu bisnismu kurang lancar di pertengahan tahun ini. Ada kondisi-kondisi yang menunjukkan seperti itu teman-teman, walaupun kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan. Nah, hal-hal yang terjadi di awal tahun dan di pertengahan tahun membuat kamu ada keraguan-raguan untuk melangkah. Saya harus bagaimana dengan karir ini? Saya ingin maju melangkah ke depan, tapi ada pikiran-pikiran negatif, jangan-jangan nanti kalau saya melangkah ke depan bisa seperti itu lagi dan lain sebagainya. Yang artinya kamu ada kekhawatiran yang kamu lakukan walaupun kamu belum melaksanakan atau belum melakukan itu.
Di sini ada kondisi pihak ketiga yang akan menolongmu. Mungkin kamu akan kerja tim di sini. Tapi di sini juga begitu. Walaupun kerja tim, tentunya juga butuh modal. Di sini kamu dituntut untuk keluar modal banyak di sini. Makanya itu teman-teman, kalau dari sini alangkah baiknya untuk bisa lebih baik untuk bisa mengendalikan diri, jangan sampai amarah terpancing oleh orang-orang di sekitarmu yang terkait dengan karir, dan hal itu bisa berakibat juga kurang bagus yang namanya perbedaan, persaingan dan lain sebagainya. Di dunia karir itu hal yang biasa. Yang intinya kamu harus hati-hati melangkah, apalagi ketika kamu kerjasama dengan seseorang yang mana orang tersebut menuntut untuk kamu modali atau separuh modal dan sebagainya. Cobalah dipikir matang-matang. Sio tikus ini agak kurang beruntung memang ya di tahun 2023. Jadi harus hati-hati menyikapi perjalanan hidup di segala sisi kehidupan. Sekarang untuk keuangan sio tikus di tahun 2023. Keuangan sio tikus di tahun 2023. Keuangan. Hati-hati ditipu orang. Ini ada kaitan dengan pekerjaan tadi ya. Keuangan. Yang pada akhirnya keuanganmu menghadapi pelemahan dan kamu harus berjibaku berjuang keras untuk memulihkan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi membuatmu selalu berpikir negative thinking? Apa yang terjadi membuatmu selalu berpikir negative thinking dalam memulai sebuah pekerjaan? Di pertengahan tahun ada keinginan untuk memulai sebuah karir ya. Seperti yang diprediksi karir tadi kan, ada keinginan untuk bekerja sama. Di sini ada hubungan dengan orang di masa lalu atau teman lamamu yang akan bekerja sama denganmu. Untuk keuangan ada hati-hati, ini ada kaitannya dengan pekerjaan tadi. Hati-hati ditipu. Hati-hati ditipu. Jadi seperti ini teman-teman, maksud hati untuk bisa meningkatkan keuangan. Imbas dari kondisi roda kehidupan di mana kamu mungkin lagi di bawah di tahun 2023. Kamu ingin kamu berusaha keras agar bisa memulai sebuah usaha baru. Dan kayaknya di sini ada teman lama yang nyamperin kamu, yang mungkin menawarkan sesuatu untuk kerjasama dan lain sebagainya. Di sini disarankan hati-hati dikarenakan akan ada di mana orang tersebut bisa merencanakan diam-diam atau melakukan kondisi yang kurang bagus, bisa menipu atau memanfaatkanmu dan lain sebagainya. Tapi di sini ketika kamu terlalu memproteksi diri terhadap orang-orang yang kamu kenal, akan membuat keuanganmu juga menghadapi tantangan. Di sini disarankan hati-hati boleh, tapi juga harus open, sehingga ketika ada orang-orang yang menawarkan kerjasama untukmu, kamu pilih-pilih baik-baik. Kalau yang sekiranya tidak terlalu berisiko, ya diambil saja. Tapi kalau sudah beresiko, apalagi memberi iming-iming yang nggak masuk akal, lebih baik disisihkan saja. Karena hidup ini tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan. Apalagi begitu mau ngajak kerjasama, sudah ngiming-ngiming nanti persentase keuntungannya begini. Nah, lebih baik disisihkan dulu orang tersebut. Kita berpikir secara logika saja ya. Orang bekerja, orang cari uang itu tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Harus bekerja keras. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti itu, kalian bisa berhati-hati lagi menyikapi dengan datangnya orang-orang yang ingin menawarkan kerjasama. Ini keuangannya juga kurang bagus, makanya juga harus hati-hati. Hati-hati banget ya untuk sio tikus ini, karena memang bisa dikatakan sio tikus juga ciong di tahun 2023. Tapi ini prediksi ini tidak bisa mengcover semua
energi dari Shio Tikus. Mungkin nanti ada yang cocok, juga ada yang tidak dengan prediksi ini. Jadi tolong difahami dan dimaklumi ya. Selanjutnya akan saya prediksi untuk kesehatan Shio Tikus di tahun 2023. Kesehatan Shio Tikus di tahun 2023. Kesehatan Shio Tikus di tahun 2023. Harus hati-hati di awal tahun, tapi pada akhirnya juga bisa sehat kembali walaupun tadinya sakit ya. Selanjutnya di pertengahan tahun bisa dikatakan baik-baik saja kesehatanmu. Tapi di sini sekitar bulan Agustus ada mulai kondisi-kondisi yang kurang bagus lagi. Prediksi ini bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat ya. Saya bilang Agustus, bisa jadi ini sebelum Agustus atau sesudah Agustus, karena yang namanya prediksi ini masih perkiraan. Selanjutnya untuk akhir tahun hati-hati juga, tapi bisa sembuh. Jadi bisa diartikan seperti ini teman-teman. Kamu mengalami sakit ya, tapi pada akhirnya nanti juga bisa sembuh. Nah, di sini sekalipun begitu ya harus hati-hati, jangan sembrono. Sekalipun bisa sembuh, yang namanya sakit itu kalau sudah sakit kan yang namanya organ sakit tidak bisa kembali pulih, pasti ada bekas-bekasnya di dalam tubuh kita. Makanya itu harus dijaga baik-baik banget kesehatannya, sekalipun terprediksi bisa sembuh. Nah, kesehatan ini kira-kira di bagian apa sih yang perlu diwaspadai? Mari kita ungkap di sini. Kesehatan di bagian mana yang perlu diwaspadai? Sebentar, double. Di daerah perut ke bawah harus diwaspadai ya teman-teman. Mungkin emah atau sakit apa itu harus diwaspadai. Di sini memang kondisinya agak ada perlemahan, juga berubah-ubah sesuai dengan prediksi dari kartu tarot ini, bahwa kesehatanmu bisa sakit, bisa sembuh, bisa sakit, bisa sembuh, seperti itu. Tapi diwaspadai area perut ke bawah. Bisa saja itu sakit, mah, atau ada sesuatu yang bisa membuatmu kurang sehat. Di sini ada simbol emergensi soalnya, simbol bahaya di mana kamu harus mewaspadai itu area perut ke bawah. Semoga bisa lekas sembuh ya. Demikian saja untuk prediksi Shio Tikus. Semoga bermanfaat, semoga dijadikan sedia payung sebelum hujan sehingga kamu bisa menata langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan untuk menyambut tahun baru. Sampai di sini dulu.